pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Cici mau tanya, siapa yang sudah mandi? Sudah sarapan? Sudah siap-siap dan duduk manis mau sekolah Minggu? Saya hebat. Sudah rapi dan sudah wangi. Atau ada nggak ya yang baru bangun tidur? Bangun, kata mama, ayo sekolah Minggu. Ada nggak? Minggu depan minta mama bangunin lebih pagi ya, supaya bisa siap-siap dulu, mandi dulu, baru sekolah Minggu. Oke? Adik-adik, sekarang kita mau mulai sekolah Minggu. Kita berdoa dulu ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah pimpin kami semalam. Kami mau sekolah Minggu. Tolong Tuhan berkati sekolah Minggu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Cici sedang bergirang. Adik-adik tahu nggak? Bergirang itu artinya apa sih? Bergirang itu artinya bergembira, senang sekali. Karena saking senangnya, Cici kepingin nyanyi-nyanyi, kepingin tepuk tangan. Emangnya ada apa sih? Kok Cici senang banget, gembira banget? Sampai mau nyanyi-nyanyi, mau tepuk-tepuk tangan. Kalau adik-adik mau tahu, yuk tanya Cici. Sambil dengan lagu Saya Bergirang. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Sekali lagi sama-sama. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Jadi saksi karena cinta Tuhan, siang malam ku selalu bergirang. Jadi, sekarang apakah adik-adik sudah tahu
mengapa kita begitu bergirang? Mengapa? Karena kita anak Tuhan. Tuhan sudah begitu mengasihi kita sehingga kita setiap hari selalu gembira. Tuhan Yesus juga begitu sayang sama kita semua sampai kasihnya itu lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari bintang di langit dan lebih indah dari bunga di padang. Yuk kita nyanyi sama-sama. Kasih Yesus indah, indah, oh indahlah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi dulu lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya, firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Cerita hari ini akan dibawakan oleh Kak Deborah. Adik-adik duduk yang manis, buka telinganya, dan mulutnya dikunci. Kita dengarkan cerita dari Kak Deborah ya. Silakan Kak Deborah. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Deborah. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berdoa. Sebelum berdoa kita nyanyi yuk. Tanganku ada 2, jarinya 5. Ayo anak-anak kelas balita, pasti tahu lagunya ya. Kita nyanyikan bersama-sama. Tanganku ada 2, jarinya 5. Kalau aku berdoa, ku lipat semua
Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami berjanji mendengarkan dengan sikap yang baik. Tolonglah supaya Roh Kudus membuat kami dapat melakukan perintah firman Tuhan yang kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini ada di dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai ayat 30. Anak-anak sekolah minggu kelas kecil bisa baca Alkitabnya Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 30. Setelah murid-murid Tuhan Yesus mendapatkan Roh Kudus seperti api di kepala mereka, mereka menjadi bersemangat. Mereka pergi ke semua tempat untuk menceritakan kepada orang banyak bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat mereka. Salah satunya adalah Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes. Oh ya adik-adik, bukan cuma mengajar, ternyata kuasa Roh Kudus yang seperti lidah-lidah api itu membuat Bapak Simon Petrus bisa melakukan mujizat. Ya, Bapak Simon Petrus menyembuhkan orang lumpuh yang ada di depan bait Allah. Setelah menyembuhkan orang lumpuh itu, Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes kembali menceritakan tentang Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, dengarlah, Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Dia bangkit dari kematian. Saudara-saudaraku, percayalah, Tuhan Yesus itu hebat, bangkit dari kematian. Ya, benar. Yesus itu adalah juru selamat. Dia bangkit dari kematian. Dan sekarang, Yesus Tuhan kami itu naik ke surga. Dia adalah juru selamat kita. Ya, betul. Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia adalah Allah. Ya, Tuhan Yesus itu adalah Allah, juru selamat. Ya, adik-adik, Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes menceritakan tentang kehebatan kuasa dari Tuhan Yesus. Banyak orang menjadi percaya dan mereka mau mengikut Tuhan Yesus. Tapi ada loh orang-orang yang tidak suka pada perbuatan Simon Petrus dan Bapak Yohanes. Mereka itu adalah orang-orang yang dulu menangkap Tuhan Yesus dan menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka tidak suka Tuhan Yesus diceritakan, apalagi mereka tidak suka Tuhan Yesus diberitakan bangkit dari kematian dan naik ke sorga. Mereka merencanakan sesuatu yang jahat. Mereka menangkap Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Mereka menyuruh Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes untuk tidak boleh lagi memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Apakah Bapak Simon Petrus takut?
Apakah Bapak Yohanes jadi takut? Wah, adik-adik, meskipun Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes ada di dalam penjara, mereka tidak takut. Buktinya, keesokan hari ketika mereka dibawa ke pengadilan, Bapak Simon Petrus tetap menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Ya adik-adik, Bapak Yohanes juga tidak takut. Meskipun mereka diancam untuk diem, untuk tidak boleh bicara lagi bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat, Bapak Yohanes tetap berani menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dari kematian dan sudah naik kembali ke surga. Lalu bagaimana nasibnya Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes? Apakah mereka dihukum? Wah, adik-adik, ternyata karena keberanian Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes, orang-orang jahat itu tidak berhasil menghukum Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes. Orang-orang yang mendengarkan cerita tentang kebangkitan dan kuasa Tuhan Yesus meminta supaya Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes dilepaskan. Mereka semua berdoa supaya Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes diselamatkan dan keluar dari penjara. Dan benar, Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes akhirnya keluar dari penjara. Orang-orang jahat itu tidak berhasil menghukum Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus menyelamatkan Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes. Ternyata Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes betul tidak perlu takut. Mereka percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus akan menyelamatkan mereka. Meskipun mereka ditangkap, tapi kuasa Tuhan Yesus melindungi mereka dan membebaskan Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes dari penjara. Adik-adik, Tuhan Yesus itu selalu menjaga dan melindungi semua murid-muridnya yang percaya pada Tuhan Yesus. Jangan takut. Kak, tapi aku takut kalau ada geledek, kalau mati lampu. Aku takut. Kalau ujian juga aku takut. Gimana dong, Kak, kalau kita takut? Adik-adik, nih, Kak Deborah punya anjing kecil. Ya, dia juga suka takut. Kalau geledek, kalau ada petasan besar, buar, dia takut. Dia masuk ke kolong tempat tidur. Dia sembunyi di kolong kursi. Dia lari naik ke tempat tidur, lalu sembunyi di bawah bed cover. Dekat-dekatin Kak Deborah karena dia takut kalau ada geledek dan kalau ada petasan. Nah, kalau anak Tuhan takut gimana? Sembunyi di bawah kolong tempat tidur, lari masuk ke bawah bed cover, tutup muka. Gimana ya kalau anak Tuhan takut? Gimana ya kalau anak sekolah minggu takut? Adik-adik, kalau kita takut,
kita berdoa. Kita minta supaya Tuhan Yesus menjaga, melindungi, dan menyelamatkan kita. Ada lagunya. Kalau aku takut, aku berdoa. Berdoa padamu, Yesus Tuhanku. Aku tidak takut, aku tidak takut. Kalau aku takut, aku berdoa. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Kalau aku takut, aku berdoa. Berdoa padamu, Yesus Tuhanku. Aku tidak takut, aku tidak takut. Kalau aku takut, aku berdoa. Ya adik-adik, kalau kita takut, kita berdoa. Kita minta supaya kuasa dan kehebatan Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kita. Seperti Tuhan Yesus menjaga dan melindungi Bapak Simon Petrus dan Bapak Yohanes. Jangan lupa ya adik-adik, kalau takut pada apapun juga, berdoa dan minta supaya kuasa dari Tuhan Yesus menenangkan hati kita dan melindungi diri kita. Demikian cerita hari ini. Semoga adik-adik dapat belajar menjadi anak-anak yang dapat melawan rasa takut dengan berdoa. Sampai ketemu lagi di sekolah minggu berikutnya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah begitu mengasihi kita dan memberikan kita banyak berkat setiap hari dalam bentuk makanan, pakaian, dan tubuh yang sehat. Nah, kita juga akan mengucapkan terima kasih kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Adik-adik bisa memberikan persembahannya di celengan yang sudah dibuat waktu itu. Ya, kita kumpulkan ke dalam celengan dan kita nyanyikan lagu Aku Mau Menjadi Berkat. Oke? Aku mau menjadi berkat. Aku mau menjadi berkat. Aku mau menjadi berkat. Berkat bagi Tuhanku. Tanganku mau ku pakai, kakiku mau ku pakai, mulutku mau ku pakai untuk menjadi berkat. Sekali lagi, aku mau menjadi berkat. Aku mau menjadi berkat. Aku mau menjadi berkat. Berkat bagi Tuhanku. Tanganku mau ku pakai, kakiku mau ku pakai, mulutku mau ku pakai untuk menjadi berkat. Adik-adik, kita bawa persembahannya dalam doa ya. Tutup mata, lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah memberkati kami. Terimalah Tuhan persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dengan menggunakan tangan kita, kaki, dan mulut,
Kita bisa membantu mama dan papa di rumah, menolong adik dan kakak, dan kita menjadi berkat buat orang lain. Nah, sekaligus juga kita bersaksi, menceritakan tentang Tuhan kita melalui perbuatan kita. Kita akhiri sekolah minggu hari ini, kita akan nyanyikan lagu, kita akan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik, kita akan menyelesaikan sekolah minggu hari ini. Kita mau berdoa. Sekali lagi lipat tangannya, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah pimpin sekolah minggu kami. Kami mau menceritakan tentang Tuhan kepada teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Adik-adik, sekolah minggunya sudah selesai. Adik-adik tetap main di rumah ya, belajar di rumah, jaga kesehatan dan selalu cuci tangan. Oke? Sampai minggu depan. Dah.